Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya. Tak lupa segenap jamaah istighosah, jamaah majlis qiyamul lail, dan semua teman-teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan rahmat taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan dan ikut merayakan yaitu peringatan Nuzulul Quran. Semoga apa yang dilakukan betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam ini kita sudah sampai pada malam ke-18, yakni puasa kita udah mendapat 17 hari, besok 18 hari, yakni kita udah mau selesai dari pertengahan kedua daripada bulan Ramadan, tinggal yang terakhir. Sudah mau selesai, sudah mau habis, yaitu pertengahan kedua bulan Ramadan. Ya, tentunya berhubung dalam hadis Kanjeng Nabi itu merupakan maufirah, ya, merupakan maufirah, pengampunan. Tentunya lebih sulit lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Makanya kalau udah menjelang akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini, udah hati ini udah mulai merasa malas. Puasa udah mulai kendu, makan udah mulai enggak enak, sahur juga tambah mulai enggak enak. Kalau enggak dikuat-kuatkan, ya semuanya akan berakhir sia-sia. Kalau tidak dikuat-kuatkan, taraweh udah mulai kendu, ya udah, kata penceramah itu udah mulai maju sopnya, tambah ke depan, di belakang tambah habis, ya. Memang akhir-akhir memang seperti ini, beda dengan awal-awal, ya. Kalau awal-awal masjid penuh bahkan sampai ke emperan. Kalau udah akhir-akhir gini tambah maju, tambah habis. Ya syukur kalau di pesantren alhamdulillah masih banyak karena masih ada santri. Coba kalau santri pulang, aduh tinggal berapa baris, satu baris untung-untungan. Kalau udah santri udah mulai liburan. Ini udah untuk mencapai maufirah, apalagi nanti di sepertiga yang terakhir idkun minan nar, ya, tambah besar lagi coro obral itu, tambah diobral lagi oleh Allah. Lah ini semakin berat kita melangkah, ya, semakin berat, ya. Yang dekat apalagi yang jauh semakin berat untuk melangkah, ya. Badan yang kurang sehat, sepeda ganggu, hawa enggak dukung, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Iki nang masjid apa ora yo? Nang masjid ora yo, nang masjid ora yo. Aja abe tak nyaman kebi,
aja lecel panas kepi lebede bayi gangguan ya, belum yang ngantuk dan lain sebagainya. Nah maka itu harus dikuat-kuatkan, memang harus dikuat-kuatkan. Anggap Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir. Seakan-akan tahun depan kita udah gak nututi lagi bulan Ramadan, gak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Anggap sekarang Ramadan yang terakhir. Kapan lagi kalau tidak dikuat-kuatkan? Aduh bolong saiki eman, yo lek nututi meneng bulan Ramadan yang akan datang. Kalau enggak, udah coro santri itu sekolah itu udah goib ya, di absennya tertulis udah enggak ada izin ya. Nah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pengajian pembacaan kitab Waruya anna Musa alaihi salam naja rabbahu. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat itu bersemedi, atau bahasa kita itu bertapa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa itu. Dalam munajat beliau faqalah, ilahi hal akramta ahadan mithlama akramtani haitsu asma'tani kalamaka. Dalam munajat beliau berkata kepada Allah, berbicara kepada Allah, ya Allah, apakah ada makhluk yang engkau muliakan sama seperti aku? Apakah ada makhluk jenengan yang sampean muliakan sama seperti saya Gusti? Haitsu asma'tani kalamaka, yang mana saya ini, kata Nabi Musa, diberi kelebihan bisa berbicara dengan jenengan. Ini Nabi Musa. Dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Beliau itu diberi kelebihan oleh Allah bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendengar dawuh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya Nabi Musa. Sehingga bertanya kepada Allah, coro Maduranya begini, Gusteh, bebedeah orang saya lebih muljah daripada kula. Kula bisa mereng debu panjenengan secara langsung. Apakah ada Gusti? Dijawab oleh Allah, qala Allah Ta'ala, ya Musa, innali ibadan akhrajahum fi akhir zaman fa akramahum bi syahri Ramadan wa ana akunu akraba ilaihim minka. Musa, kata Gusti Allah, sesungguhnya saya ini masih memiliki hamba, masih memiliki makhluk, yang mana makhluk saya ini, hamba-hamba saya ini akan keluar, akan ada di akhir zaman, yang mana makhluk saya, hamba saya ini aku muliakan dengan bulan Ramadan. Dan saya, kata Allah, lebih dekat pada mereka ketimbang kepadamu. Aku iki sik luwe cedek nang umat akhir zaman iku ketimbang nang awakmu, kata Gusti Allah. Padahal bisa berbicara langsung, kan berarti Nabi Musa itu dekat kepada Allah. Ya, kalau bukan orang-orang dekat, enggak mungkin bisa berbicara langsung dengan Allah. Jangankan kepada Allah, wis contoh lain, wis nang presiden, kita bisa kati berbicara langsung dengan presiden. Kalau bukan orang-orang yang dekat dengan presiden, gak bisa.
Ya, jangankan masuk ke istana, ya, di gapurone tok, di pagar luar aja udah dihalangi masuk udah. Ya, belum masuk ke dalam. Belum berbicara langsung kalau bukan orang yang dekat dengan presiden. Kalau udah dekat dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa. Maka umat akhir zaman, yakni umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih mulia kedudukannya daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan Allah lebih dekat dengan umatnya Kanjeng Nabi daripada kedekatan Allah dengan Nabi Musa. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una hijab. Karena sesungguhnya saya, kata Allah, berbicara denganmu Nabi Musa, ini masih ada hijab antara kita sebanyak 70.000 hijab. Masih ada penghalang antara Allah dengan Nabi Musa, masih ada penghalang sebanyak 70.000 hijab. Kalau dengan umatnya baginda Nabi nggak ada penghalang. Saking dekatnya Allah dengan umat akhir zaman ini. Dan dimuliakan dengan bulan Ramadan. Fa idza shamat ummatu Muhammadin, ketika umatnya baginda Nabi Muhammad berpuasa pada bulan Ramadan, wa biyaddat syafahuhum, dan kedua bibirnya sampai putih. Gara-gara apa? Haus, telepucet. Wasfarrat alwanuhum, dan rupanya mulai pucat, kelaparan, kehausan, kepanasan, kelelahan, sampai kurus kadang. Ya, saya kan gemuk saya. Kalau bulan Ramadan ini turun, ya turun berapa kilo ini? Ya, kena puasa. Berarti puasa ini diet nomor 1. Ya, gak perlu diet kayak yang lain, mencegah makan itu, cukup puasa aja. Kalau ingin diet, sepo lempo, ya sepo lempo mentero diet mentero gurus apa sah, ya puasa. Sampai kurus kadang, ya sampai keletoran mon yang siang, gak kuat jalan, lemes, ngantuk, duduk ngantuk, dung-tedungan tambah amblas, ya payah semua. Arfa'u tilkal hijab waqtal iftar, ketika umat Muhammad berpuasa sampai pucat badannya, Allah ketika itu menghilangkan hijab ketika umat Muhammad tersebut berbuka puasa. Dihilangkan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis diterangkan, ketika iftar perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah memohon kepada Allah, karena di situ tempat ijabah, waktu yang mustajab, yaitu waktu ketika berbuka puasa. Ya, tapi jarang. Kenapa? Kelaparan lah. Udah kelaparan, ndak ingat yang mau berdoa, langsung nyosor langsung. Kolek bekade. Beng es cincau. Ya. Sampai baca bismillah kelopain. Saking kelaparan. Saking senengi oleh mangan yang ditunggu-tunggu maghrib. Nah, ketika itu hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman atosaka biduhu wa ja'a batnuhu fi Ramadan. Maka dawuhnya Allah, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat selamat orang-orang yang haus,
orang-orang yang lapar pada bulan Ramadan itu sangat beruntung. Fala ujazihim dunaliqoi, maka balasannya enggak ada lain yaitu bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Makanya dikuat-kuatkan puasanya, dikuat-kuatkan. Ya. Cek amponge coan ngenom, cek amponge coan arokoan. Ya. Meskipun ada yang mengatakan apa itu kalau mandi itu membatalkan puasa apa enggak, Pak? Ada yang mengatakan batal katanya. Enggak batal. Mandi. Meskipun sampean keramas di siang hari Ramadan enggak apa-apa. Loh kan itu sampai menghilangkan haus, Pak, kalau keramas barang. Berarti menyerap air itu ke dalam. Enggak batal puasanya. Ya, memang secara ilmu kedokteran katanya itu masuknya itu lewat pori-pori. Air itu menyerap lewat pori-pori sehingga setelah mandi enggak haus, setelah mandi enggak lapar, kadang udah dingin enak. Ya enggak apa-apa. Enggak batal. Ya, enggak batal. Yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu lewat bolongan, lewat lubang yang menjalur sampai ke perut. Kalau lubang itu enggak menjalur ke perut, itu tidak batal puasanya. Nggih. Mulut ini menjalur ke perut, batal lo puasanya. Hidung menjalur ke perut. Mata enggak. Meskipun sampean sakit mata pakai instu obat mata enggak apa-apa. Siang-siang sakit sampean suntik, bokong kan yang disuntik. Pokok cek beng lobeng. Ya. Mon beng lobeng saya suntik, batal ya. Ya, batal. Karena bokong yang disuntik ini enggak ada lubang, meskipun obat masuk enggak masuk ke dalam perut. Ya, itu enggak membatalkan puasa. Ya, itu. Dan juga mohon diperhatikan pula terkait yang membatalkan puasa. Biasanya orang Wonokoyoan ini, ya, Pak Paidir ya, orang Wonokoyoan. Di sana kan maaf yang bagian Wonokoyo, di sana mandinya biasanya kebanyakan ke sungai, nggih Pak Paidir. Ke sungai. Kalau qodil hajat, tolong dihati-hati. Karena apa? Dubur itu mingkem yo mangap lah gitu. Lah ketika mingkem ini awas, ini takut minum air. Ya. Maaf agak jorok sedikit. Ketika kita buang hadas besar, ya, buang kotoran di siang hari Ramadan, ya. Napa nggih? Entar ke WC. Barang yang keluar itu kalau belum nyampe pada apa ya? Belum selesai keluar, jangan sampai dubur ini mingkem. Jangan sampai, alias dipotong. Ya, kalau sampai dipotong, ini jatahnya keluar kok dipotong, yakni dimakan lagi, batal loh. Jadi sekali ngeden terus ngeden sampai habis yang mau dikeluarkan. Ya. Coro dimakan sedikit aja dikembalikan, padahal ini jatahnya di luar kok di etogel sekuni, ya. Itu batal. Ya, itu maaf agak anu sedikit, tapi perlu itu, nggih. Biar ada kehati-hatian. Pun kembali lagi, ketika
ketika umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu puasa merasa lapar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, yaitu enggak ada lagi balasannya kecuali bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fayambaghi lil akil ayyarifa hurmata hadzal syahri wa yafidu qalbahu fihi minal hasud wal adawah lil muslimin. Maka bagi orang yang berakal, kita harus tahu mulianya bulan ini, bulan Ramadan ini, menjaga hati dari perbuatan hasud, dengki, permusuhan dengan sesama muslim, memperbanyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah fardu atau ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dicatat ibadah wajib. Ibadah sunnah di bulan Ramadan dicatat ibadah wajib. Maksudnya itu pahalanya itu. Contoh, kita melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, sebelum duhur atau setelah duhur, 2 rakaat misalkan. Pahalanya sholat sunnah itu sama seperti pahalanya fardu, khusus di bulan Ramadan. Makanya kayak sekarang ini kan sunnah sebetulnya, gak wajib, tapi dicatat seperti ibadah wajib. Saking besarnya obral lah gampangannya, obral pahala di bulan Ramadan. Semua dosa diampuni oleh Allah. Maka yakhruju as-shaim, kelak di hari kiamat, dawuhnya Allah, yakhruju as-shaimuna min kuburihim wa ya'rifuna siyamahum yatalaqawna bil mawaidi wattuhafi wal abariki. Kelak di hari kiamat, orang yang melakukan puasa Ramadan ini kalau udah kiamat bangkit dari kuburnya, dan mereka itu kenal, tahu, alias dijemput oleh puasanya sendiri. Jadi bangkit dari kuburannya langsung dipapak oleh puasanya yang menjelma sebagai makhluk. Yang mana puasa kita itu di samping mapak kita bangkit dari kubur, puasa yang kita lakukan ini menjelma sebagai makhluk, membawa hidangan bil mawaidi, dengan berbagai macam hidangan. Wal abariki, membawa kendi juga. Yuqalu lahum kulu qad ji'tum hina syabi'an nas. Kata puasa kita, wis sampean makan-makan sesuka sampean, karena dulu sampean lapar, dulu sampean haus. Hina rawiya annas, yang mana dulu orang-orang pada kenyang, sampean lapar. Ya, orang yang enggak puasa. Wastarihu, dan istirahatlah yang tenang, istirahatlah yang enak. Wan nasu fil hisab, yang mana orang-orang pada mengalami hisab, khusus orang yang puasa istirahat duduk santai, ya, dihibur oleh puasanya sendiri. Tapi dengan catatan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar puasa, puasa yang diterima oleh Allah, ya, puasa yang dijaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya seperti tadi hasud dijaga, riya dijaga, sombong dijaga, supaya apa? Tidak tinggal lapar saja, betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.